Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah Maria Al-Qibtiyah lahirkan putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bikin istri lainnya cemburu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki istri lebih dari satu. Di antaranya adalah Maria Al-Qibtiyah. Maria awalnya adalah seorang budak asal Mesir. Kemudian beliau dimerdekakan untuk selanjutnya diperistri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maria melahirkan anak lelaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibrahim bin Muhammad. Maria ke Madinah berawal dari permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penguasa Mesir Mukhawqis agar memeluk Islam melalui surat yang dikirim oleh Hatib bin Balta'ah. Mukhawqis menyambut baik kedatangan Hatib, namun dia menolak untuk memeluk Islam. Meskipun menolak tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Mukhawqis menghadiahkan puluhan pasang pakaian produk Mesir, keledai lengkap dengan pelana, minyak kasturi, hingga budak perempuan. Salah satu budak perempuan yang dikirim oleh penguasa Mesir itu adalah Maria binti Syama'un. Hamba sahaya ini adalah penganut Kristen Koptik, agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Mesir kala itu. Kemudian Hari menjadi seorang muslim yang taat. Maria merasa sedih ketika meninggalkan Mesir. Hatib yang menemani perjalanan ke Madinah menghibur budak perempuan kiriman penguasa Mesir itu. Hatib juga menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Kemudian dia mengajaknya untuk memeluk Islam. Akhirnya Maria bersama dua budak lainnya memeluk Islam, menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya Hatib di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui penolakan Mukhawqis untuk memeluk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerima hadiah dari penguasa Mesir itu, termasuk budak yang dikirimkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil Maria Al-Qibtiyah, sementara budak lainnya seperti Sirin bin Syama'un diserahkan kepada sahabat Hasan bin Sabit. Di kemudian hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan Maria dan menjadikan wanita berparas cantik, berkulit putih dan berwawasan luas ini sebagai istrinya. Pernikahannya dengan Maria melahirkan putra bernama Ibrahim bin Muhammad. Namun putra terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal di usianya yang masih belia. Kehadiran Maria sempat membuat istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya cemburu, seperti Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah radhiyallahu anha. Selain karena posturnya yang cantik rupawan, Maria yang memberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam putra juga menjadi penyebab cemburunya para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah, mengungkapkan kecemburuannya. Dia berkata, "Aku tidak pernah merasa cemburu kepada wanita kecuali kepada Maria, karena dia berparas cantik dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertarik kepadanya." Ketika dia pertama kali datang ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan Maria di rumah Haritsah bin Nu'man. Beliau sering mendatangi Maria radhiyallahu anha siang dan malam. "Aku merasa sedih. Oleh karenanya Rasul memindahkan Maria ke kamar atas rumah kami. Tapi beliau tetap sering mengunjunginya. Itu sangat menyakitkan bagi kami." Untuk mendapatkan ridho Sayyidah Hafsah, Nabi kemudian bersumpah mengharamkan Sayyidah Maria untuk dirinya selama 1 hari. Namun tidak berselang lama Allah Subhanahu wa Ta'ala membatalkan sumpah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan turunnya Quran surat At-Tahrim ayat 2 yang artinya, "Sungguh
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Maria wafat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Maria banyak menyibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rumah. Maria jarang keluar rumah kecuali dia berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ibrahim yang merupakan putranya. Dia juga hanya keluar untuk mengunjungi saudaranya, Sirin. Maria wafat 5 tahun setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Sayyidina Umar sendiri yang mengimami sholat jenazahnya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Maria kemudian dimakamkan di Baqi. Wallahu alam. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.